kami dari mahasiswa UNT datang kemari untuk mewawancarai atau observasi tentang mata kuliah itu fasilitator pemberdayaan masyarakat yang bersubtema yaitu kompetensi kewirausahaan bagi fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Vina Yudi Sartika dari pendidikan non formal. Saya bawa teman-teman saya, yaitu ada nama saya Adila dan saya Misra. Itu Pak. Jadi tujuan kami di sini, kami ingin tahu bagaimana Bapak sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat suatu program tentang kewirausahaan dan bagaimana kompetensi kewirausahaan yang baik dan benar di dalam masyarakat gitu Pak. sebelumnya perkenalkan dulu. Oh iya, perkenalkan dulu Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Raden Zul. Saya sudah hampir setahun di Kelurahan ini. Hampir setahun posisi saya sebagai sebenarnya tim teknis. Tim teknis ya? Ya. Cuman di sini saya dipakai di di kantor di lapangan saya di lapangan perasaan kedua. Jadi saya jadi di dalam. Berarti Bapak sudah di dalam ranah ini tuh udah dari berapa Pak? Hampir setahun. Iya. Alasan Bapak, Bapak dulu apakah sarjana atau apa? Saya tidak sarjana, makanya saya tidak pernah jadi PNS. Jadi alasan Bapak memilih profesi menjadi kompetensi fasilitator itu apa? Di dalam pemberdayaan masyarakat. Iya, memang ini sebenarnya program pemerintah. Misalnya masalah terus buat kami kan sekarang. Jadi kalau persoalan itu sebenarnya kita lihat coba kompetensi masyarakat. Kira-kira di masyarakat itu apa yang bisa dikembangkan? Masalah ekonomi masyarakat. Nah, dan saya melihat kalau di bagian di sini, mulai sini, memang harus banyak yang harus kita kembangkan masalah ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kira-kira maksudnya itu saya berbalik bertanya apa yang cocok dari kawan-kawan. Nah, kalau kami di sini sudah banyak kami lakukan, sudah banyak. Cuman apakah itu berkembang atau tidak, itu di sisi lain hanya secara pribadi, di sisi lain juga dari pemerintahan, gitu ya. Nah, kita sering juga kita bantu anggaran untuk hal-hal seperti itu. Berarti ada kerjasama sama mitra lain atau kepada pemerintah atau LSM, lembaga swadaya masyarakat lain? Ada. Baru-baru ini kita dibantu oleh suatu organisasi. Kita berikan bantuan kepada masyarakat miskin semacam beras. Nah, mudah-mudahan di tahun besok itu ada lagi kalau nggak salah bantuan lagi untuk masyarakat yang membutuhkan dari segi ekonomi. Itu mungkin kalau nggak salah mereka buat kedai kopi. Kedai kopi berarti itu udah termasuk program. Berarti program yang dari pemerintah sendiri yang sekarang ini lagi dikejar adalah kedai kopi. Iya. Dan itu dianggarkan kalau nggak salah tahun besok. Sasarannya itu kepada siapa? Apakah kepada Ini lebih ke anak muda. Dan kalau nggak salah itu ada sekitar 5 paket, 5 titik dan 5 paket. Nah, itu program pemerintah. Berarti itu yang harus dikembangkan di kelurahan. Iya, karena melihat letak geografis kelurahan ini, itu yang kira-kira yang kurang di sini. Dan titik-titik sudah dapat dari sekecamatan Burung Lawe, kita sudah dapat tempat dan titik yang mau ditempatkan.
Kalau untuk gambarannya sendiri nih Pak, kan ini ada program tentang kopi. Gambaran sendiri dari pemerintah itu seperti apa Pak? Gambaran seperti Seperti misalnya apakah akan ada pelatihan atau Oh. akan ada kalau itu mungkin semacam sosialisasi, lebih ke sosialisasi kepada masyarakat, itu saja mungkin. Jadi tidak ada pelatihan khususnya seperti melatih pemuda dari pembuatan ini sampai ke hasil dari ini. Soalnya kan ini program tentang kedai kopi. Jadi bagaimana mereka mengembangkan usaha mereka tersebut biar mereka bisa mandiri tanpa lagi berurusan sama pemerintah atau kelurahan tersebut. Betul. Nah itu mungkin akan ada, cuman butuh proses. Mungkin lebih kekurangan pelatih atau apa, tutornya ya Pak. Tutor ya. Ya memang biasanya setiap kegiatan kita itu pasti ada tutor. Cuman apakah itu ada dalam pengajuan kami kemarin memang ada. Cuman tidak langsung. Kami sistemnya itu ketika kami serahkan, lalu kami suruh yang kami mengolah. Di situ ketika mereka mentok, baru kita kasih pembinanya atau mentornya. Berarti di mana mereka tidak paham, Nah, baru kita kasih. menghadirkan Ya. tutor atau pembina. Karena yang kita kasih juga bukan orang sembarangan, orang-orang yang sudah pengalaman. Nah, Berarti harus punya sertifikasi yang Ah. dibuktikan. tuh. Atau apakah itu ya Pak dalam mengembangkan kewirausahaan di masyarakat, kita sebagai tutor nih atau Bapak sebagai staf teknis gitu untuk menemui masyarakat itu, apakah komunikasi itu sangat penting apa komunikasi sama masyarakat? Pasti. Yang pertama itu pendekatan kepada masyarakat. Karena yang kita letakkan titik yang kita sudah sepakati itu bukan milik kita. Itu punya masyarakat, punya perenang. Nah, apakah masyarakat terima atau tidak tergantung komunikasi kita dengan mereka. Berarti kalau misalkan kita sudah melakukan pendekatan, kita harus bikin strategi lagi ya Pak? Pasti. Strategi supaya program yang kita buat itu bisa tercapai. Pasti. Karena kita harus punya strategi. Karena ini lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu kan dengan yang masyarakat. Setelah melakukan pendekatan ke masyarakat tuh langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat? Ketika masyarakat artinya sudah mulai menerima kedatangan kami, tentu kita harus juga memberikan kepada masyarakat mempercayai mereka. Misalnya contoh, ketika mereka sudah mau apa timbal balik kita masuk. Nah, itu secara materi pasti kita kasih karena mereka punya lahan. Nah, syukur-syukur mereka mau menerima kita apa adanya. Nah, apalagi sekarang kita membangun, itu kita harus bertanya. yang Bapak jelaskan tadi itu kan kita udah tahu strategi, udah tahu pendekatannya, tapi kan kita tahu bahwa karakteristik setiap masyarakat itu berbeda-beda. Nah, dan juga pola pikir masyarakat itu juga berbeda-beda tentang suatu program, apalagi itu untuk wirausahaan. Mereka pasti berpikir pasti mengeluarkan modal, pasti mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar gitu. Nah, jadi pemerintah sendiri bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa apa yang sudah dibuat pemerintah tuh menjamin gitu, Pak? Iya, yang pertama itu masalah kopi itu sebelum kami mengambil orang dari luar yang punya lahan itu, kami cari dulu lokasi di situ apakah ada orang yang berminat atau berprofesi pengusaha gitu yang bisa mengembangkan itu. Sudah itu kalau ada, kita dari awal mulai sampai dia jadi kita kasih modal. Nah, sampai dia jadi, artinya dari membangun modal awalnya, dan itu kita tidak pernah memungut biaya sebesar.
karena memang target kita masyarakat itu bisa ada ekonomi masyarakat itu baik tumbuh dengan baik. Jadi terberdaya lah gitu Bapak. Ya, Bisa mandiri, kayak ekonomi lancar gitu. betul. Nah, kalau itu tidak ada, otomatis apa saja harus masyarakat keluar. Tapi target kita itu orang yang punya lahan itu dulu merupakan dari bangun dan ada yang berminat hal Berarti kan pasti ada yang namanya keuntungan antara yang mempunyai lahan, pemerintah dan masyarakat itu pasti memiliki keuntungan satu sama lain. ya. Yang jelas keuntungan kami pemerintah itu program kami bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat juga menerima hasil program pemerintahan dan ekonomi masyarakat bertumbuh dengan baik. Nah itulah dia. Artinya kalau masalah keuntungan kami pemerintah itu saja. Kalau biaya kami tidak memikirkan itu. Dan keuntungan kami tidak mengambil persen pun. Nah itu kepada masyarakat semuanya. Nah cuman kita pemerintah itu cuman berikan jembatan jalan mereka bagaimana bisa mereka dapat pengalaman dan ilmu sehingga ekonomi masyarakat tambah begitu ya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Kami rasa cukup informasi yang Bapak berikan. Maaf banget untuk waktu yang sudah disita untuk kami Siap. wawancara. Kami ucapkan terima kasih.